Bapak Ibu, aborsi dilegalkan di Amerika. Dan setelah itu terjadi, kelompok LGBT masuk ke pemerintah dan mereka bilang, tolong sahkan perkawinan sesama jenis. Hari ini di semua provinsi di Amerika sah untuk menikah sesama jenis. Bahkan di hari ini pasangan-pasangan sesama jenis ini bisa mengadopsi anak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anak besar di dalam keluarga yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita. Negara ini yang didirikan di atas firman kebenaran firman Tuhan, moralnya hancur. 25% dari populasi penjara yang ada di dunia ada di sana. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup yang berharga ini. Kami menatap masa depan kami dengan penuh pengharapan, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Raja atas segala Raja. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami tahu bahwa firman Tuhan yang jadi pelita bagi langkah hidup kami akan menerangi setiap hati. Roh Kudus sendiri yang menasehati kami. Kami sambut Tuhan, firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih sudah diundang ke Banjarmasin. Ini percaya atau tidak percaya, ini pertama kali saya ke Banjarmasin. Padahal dekat ya sama Jakarta ya, nggak jauh-jauh amat gitu ya. Saya udah nyobain ikan patinnya, enak banget. Saya udah cobain nasi kuningnya, luar biasa. Saya dari kemarin sudah berjumpa sama Tuhan terus, ada dalam hadirat Tuhan. Ya, makanannya dahsyat. Berasnya juga beda ternyata di sini ya. Kaya sekali nih kota ini, kabupaten dan provinsi ini, luar biasa. Oke, kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan yang sudah sering mungkin kita baca dan seringkali mungkin dimutilasi, disalahartikan, dan ayat ini adalah ayat yang memberitahu kepada kita bahwa ada sebuah prinsip yang Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan, dan kemudian dia kasih banyak pelajaran juga kepada murid-muridnya. Tadi pagi kita belajar tentang multiplikasi 5 roti dan 2 ikan, kisah di balik itu. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini jangan pernah dibahas menjadi sebuah pengertian yaitu harta, jabatan, status, ketenaran, uang dan lain sebagainya, karena nggak ada hubungannya sama itu. Itu hal-hal sekunder. Kelimpahan yang Yesus janjikan dalam hidup manusia adalah kelimpahan yang ada di dalam sini. Kalau dalam sini nggak ada kelimpahan, percuma kita hidupnya. Kita menjadi orang-orang yang mengandalkan dan akhirnya menganggap Tuhan itu sebagai sosok dewa saja. Doa kita terisi dengan transaksi dan akhirnya kita memberikan kondisi kepada Tuhan. Kita nggak pernah belajar untuk punya komitmen yang benar kepada Tuhan dan seterusnya. Itu sebabnya di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, ini adalah korelasi kedua ayat yang seringkali dimutilasi dan kemudian diajarkannya salah. Dan bahkan dimasukkan ke dalam sebuah pengertian yang kita biasanya sebut Injil kemakmuran. Nggak ada Injil kemakmuran. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu, oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya makin mengaminkan semua ayat-ayat ini ketika saya terbaring sakit. Saya di situ baru sadar bahwa iya Tuhan, ternyata apapun yang ada di dalam dunia, kalau tanpa kekayaan yang ada di dalam sini, ketika berhadapan sama sebuah masalah kehidupan, manusia akhirnya betul-betul menyerah. Semua manusia menyerah pasti. Di dalam kehidupan ini ada 2 rumah yang dibangun, satu di atas pasir, satunya lagi di atas batu. Dua-duanya kena badai. Selama kita hidup, selama kita bernafas di dalam dunia yang penuh kegelapan ini, kita pasti akan berhadapan sama masalah, karena gelap dunianya. Kita hidup, Mazmur katakan 70, kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Ya ampun, tinggal sekian usia saya. Hidup ini sangat pendek. Mazmur 90 ayat 10. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan begini, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana.
nggak panjang. Perjanjian baru mengatakan kita masuk ke dalam dunia tidak bawa apa-apa, keluar dari dunia juga nggak bawa apa-apa. Waktu kita masuk ke dalam dunia, kita tanpa daya. Kita dimandikan, dikasih baju. Bisa komplain? Nggak bisa. Mana ada bayi yang komplain, kasih bajunya. Saya nggak cocok sama baju ini, bisa menjerit susternya. Waktu meninggal, saya yang kasihin baju ke ayah saya 14 tahun lalu. Saya yang mandikan jenazahnya. Saya yang kasih jas yang saya pikir itu papa yang suka seperti itu, karena dia sering sekali pakai yang itu. Di dalam peti mati, mana ada orang bisa komplain? Lagi begini posisinya biasanya kan? Ganti dong jasnya, jangan ini, bisa bubar yang melayat. Datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Datang telanjang dikasih baju, pulang telanjang dikasih baju. Terus kita masih mau kejar hal-hal yang ada di luar, harta, jabatan, status, ketenaran dan lain sebagainya, kerdil rohani. Akhirnya nggak kaya di dalam sini. Itu sebabnya banyak orang stres. Banyak orang datang ke gereja transaksi sama Tuhan. Nggak ngerti Yesus datang tuh bawa hubungan yang sangat intim buat kita. Akhirnya nggak menikmati kelimpahan hidup. Nggak menikmati yang namanya kasih karunia kebaikan Tuhan setiap hari. Bahkan pengertian-pengertian kita mulai salah. Bahkan kita akhirnya nggak ngerti untuk memberikan yang terbaik karena kita nggak pernah terima yang terbaik. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak pernah punya yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita ngerti prinsip dasar ini, harusnya hari ini kita berdiri tegak dan kita katakan dan kita mengerti, karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakan, bukan untuk dilayakan. Hari ini kita sadar bahwa saya sudah dilayakan Tuhan. Saya datang ke hadirat Tuhan karena Dia sudah menerima saya. Ketika kita menerima itu, dan ini sebuah format ketaatan yang jarang dibahas, akhirnya kita sanggup memberikan yang terbaik kepada Tuhan, vertikalnya beres, horizontalnya beres. Satu hari anak saya, Keaton itu, saya sudah bilang sama dia, Dek, kalau buka pintu mobil hati-hati. Karena di Jakarta, di Jabodetabek itu ada 18 juta motor. Bapak Ibu kalau nggak perlu ke Jakarta, jangan Jakarta. Pusing. 18 juta motor. Dan motor-motor di Jakarta itu belok dulu baru lihat. Kalau di Banjarmasin kan lihat dulu baru belok ya. Kalau di Jakarta belok baru lihat, udah telat. Kadang-kadang belok dan nggak pernah lihat. Bagi saya itu misi bunuh diri udah. Masuk udah. Makanya kecelakaan tiap hari. Setiap hari antara 5 sampai 10 orang meninggal di jalanan di Jakarta. Motor. Tiap hari. Bayangin coba. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau kamu diantar ke sekolah, baik sama mobil, sama Grab, GoPay, taksi, apapun lah itu, kamu harus lihat ke belakang sebelum kamu buka pintu. Karena motor itu bisa datang dari mana aja. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada, itu motor. Satu hari, teman baik saya nginep di rumah. Dia bilang gini sama saya, Bill, besok kan kamu pagi-pagi ada pelayanan, aku aja yang nganterin adek ke sekolah. Oke, terima kasih. Dianterin sama dia. Siang hari, waktu saya ketemu sama dia bilang gini sama saya, teman saya bilang gini, mobilmu penyok, kenapa? Tadi pagi dia lupa lihat ke belakang, dia buka pintu ketabrak motor. Ya udah, mau gimana? Malam hari, saya selalu punya metode mendidik anak saya dengan prinsip kasih karunia Yesus. Saya menikmati hasilnya hari ini. Anak saya yang pertama 24 tahun, yang kedua 17 tahun. Saya menikmati hasilnya hari ini. Saya nggak pernah pakai metode begini-beginin anak dari mereka kecil. Anak siapa? Anaknya bingung. Anak lu kok panggil? Nanya. Kalau mereka buat nakal, saya berlutut di depannya mereka. Dan ini selalu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya bisa buat apa supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu lagi? Saat itu dia sadar bahwa saya tidak pernah berseberangan sama dia. Saya rangkul, saya peluk dia, dan itu sebabnya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nanti ibadah ketiga kita belajar tentang artinya sebuah pertumbuhan rohani. Setiap kali ada pertumbuhan di dalam kasih karunia, orang itu menjadi orang yang lebih baik hidupnya setiap hari. Malam hari waktu saya ketemu dia, saya punya potensi seperti banyak orang untuk marah-marah sama dia. Udah dibilangin, kok nggak hati-hati sih? Bisa aja kita ngomong begitu.
pintu kamar dibuka, saya baru ketemu sama dia, saya peluk. Karena saya belum ketemu dia sepanjang hari. Dan saya sudah kebiasaan setiap hari anak-anak saya pelukin. Saya peluk dia, saya bilang, Keaton, I miss you. Sepanjang hari aku belum ketemu sama kamu. Terus tiba-tiba saya tanya gini sama dia, aku dengar tadi pagi kamu ketabrak motor. Apakah kamu oke? Are you okay? Dia langsung nangis. Dad, bukan aku yang ketabrak, mobilnya ketabrak. Saya tahu mobilnya ketabrak. Cuman saya bilang gini, saya nggak peduli mobilnya. Kamu oke nggak? Kamu ikutan keserempet nggak? Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Dad. Mobilnya penyok. Terus dia minta maaf sama saya. Dad, aku sorry, Dad. Aku nggak lihat. Aku betul-betul lupa. Saya peluk lagi. Saya bilang gini, it's okay. Yang penting kamu oke. Terus saya cuman bisikin di kupingnya, lain kali hati-hati. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, berikutnya dia buka pintu mobil, dia akan ingat sama saya, bukan karena dia ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama orang tuanya. Dia akan memberikan yang terbaik karena dia sudah terima yang terbaik. Itu artinya takut sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah respect, menghormati Tuhan karena hari ini yang dia sudah berikan kepada kita adalah kasih karunia-Nya. Yang ada setiap hari dia peluk kita, dia katakan I love you. Kamu mau jatuh ke dalam dosa berkali-kali pun tidak akan pernah bisa memisahkan aku daripadamu. Itu sebabnya kalau orang masih datang kepada saya bilang gini, Pak, kalau gitu kasih karunia, tiket buat dosa dong. Jawaban saya sederhana, berarti kamu belum menerima kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu sudah terima kebaikan Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Kamu makin hati-hati dalam hidupmu. Karena ketika kamu terima yang terbaik, kamu akan berikan yang terbaik. Kalau kamu masih bisa bilang, oh itu tiket buat dosa, kamu gak pernah ngalamin Tuhan berarti. Kalau kamu ngalamin Yesus dalam hidupmu, kamu akan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Itu arti kelimpahan. Itu arti kaya di dalam sini. Itu arti bahwa setiap hari saya sadar bahwa Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Itu maksudnya. Itu sebabnya waktu Yesus bicara sama Thomas, Thomas yang akhirnya ragu-ragu, dia udah tahu lah, dia maha tahu kok. Dia sudah kasih tahu sama Thomas sebuah prinsip hidup yang sangat dalam. Ya, dia beritahu ini kepada Thomas. Coba baca sama-sama saya Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Ayat yang sangat populer. Dia akan begini kepada Thomas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini intinya ayat ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain dia lagi kasih tahu begini, kalau kamu mau ikut saya, kamu masuk ke dalam jalan ini. Dan banyak manusia udah pasti akan ngomong gini, ujungnya mana Tuhan? Ujungnya nggak kelihatan Tuhan. Masuk ke dalam jalanku, karena perjalanan sama aku adalah perjalanan iman. Nanti di tengah-tengah jalan saya akan pertemukan kamu dengan yang namanya kebenaran. Kamu akan mengerti kebenaran. Setelah kamu menikmati kebenaran, hidupmu nanti kamu akan hidup jalan kebenaran dan hidup. Kamu akan hidup di dalam kelimpahan. Itu maksudnya. Itu maksud ayat ini. Jalan, kebenaran, dan hidup. Korelasinya sama semua Alkitab dan semua nubuatan yang sudah pernah ditulis. Oh, dalam sekali. Kitab Yesaya salah satunya mengatakan begini tentang Yesus yang akan hadir. Urutannya apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kaitannya dengan ini. Yuk masuk ke dalam jalanku. Tapi aku gak bisa lihat ujungnya. Tenang, aku penasehat ajaib. Di tengah jalan kamu akan menemukan kebenaran. Kamu akan tahu bahwa Allahmu adalah Allah yang perkasa. Di tengah jalan kamu akan tahu bahwa Bapamu adalah Bapa yang kekal. Dan setelah itu kamu menikmati kelimpahan dalam hidupmu, karena akulah Raja damai. Sama manusia ini dibalik. Sama manusia ini dibalik.
Manusia bilang apa? Saya nggak mau jalan kebenaran dan hidup. Saya maunya hidup sesuai dengan keinginan saya. Nanti saya akan benarkan apa yang saya inginkan, dan saya akan cari jalannya. Saya mau hidup, jadi nggak dimulai sama jalan kebenaran hidup, dibalik. Saya mau mulainya dari hidup. Saya mau hidup sesuai keinginan saya. Saya akan benarkan apa yang saya inginkan, baru nanti saya cari jalannya. Contoh yang paling gampang itu adalah sebuah negara adidaya namanya negara Amerika. Tahun 86 saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma. Saya dikirim sama orang tua saya sekolah di sekolah Kristen yang sangat luar biasa namanya Oral Roberts University. Gak lama setelah itu saya keluarkan diri saya dari situ karena saya berontak, saya belum bertobat karena sekolah itu sekolah Kristen yang universitas Kristen yang sangat dahsyat, sangat hebat, sangat luar biasa. Setiap minggu disuruh datang ibadah. Kalau nggak datang ibadah denda $50. Saya ditaruh di asrama. Kalau nggak pulang ke asrama jam 11 denda lagi $50. Saya masih pesta di luar. Saya nggak mau pulang. Bagi saya jam 11 masih pagi. Saya telepon ke rumah, saya bilang saya nggak mau sekolah di sini. Ya apa-apaan sekolah kayak begini, boarding school. Saya mengeluarkan diri. Puji Tuhan saya masih suka belajar. Jadi saya selesai S2, tapi saya nggak pernah mau sekolah di sekolah Kristen. Saya mau cari jalan saya sendiri. Di tengah-tengah pemberontakan hidup saya, selama saya di sana tinggal 13 tahun, saya melihat negara ya, yang didirikan di atas firman kebenaran. Bapak Ibu kalau pernah ke kota namanya Philadelphia, itu mereka deklarasi independen tahun 1776, itu ayat-ayat Alkitab ada di situ. Negara itu didirikan di atas firman Tuhan. Makanya di dalam uangnya In God We Trust. Di awal-awal masuk ke tahun 90-an, mereka mulai dipimpin sama kelompok-kelompok liberal. Tiba-tiba orang-orang yang pro aborsi datang ke pemerintah. Mereka bilang apa? Kami mau hidup kami sesuai dengan keinginan kami. Tolong ya pemerintah, di mau pemerintah nih, tolong legalkan aborsi. Tolong benarkan apa yang saya inginkan. Hidup, kebenaran dan jalan dibalik sama manusia. Saya mau legalkan coba, supaya kalau terjadi seks bebas dan ada yang hamil, kami sah-sah aja untuk aborsi. Bapak Ibu, aborsi dilegalkan di Amerika. Dan setelah itu terjadi, kelompok LGBT masuk ke pemerintah dan mereka bilang, tolong sahkan perkawinan sesama jenis. Hari ini di semua provinsi di Amerika, sah untuk menikah sesama jenis. Bahkan di hari ini, pasangan-pasangan sesama jenis ini bisa mengadopsi anak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anak besar di dalam keluarga yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita. Negara ini yang didirikan di atas firman kebenaran firman Tuhan, moralnya hancur. 25% dari populasi penjara yang ada di dunia ada di sana. Anak saya yang pertama masih di sana. Setiap hari kalau telepon saya bilang gini, Dad, makin hancur. Dia pelayanan di 2 gereja. Dia tadinya mau masuk ke dalam sebuah perusahaan, saya nggak usah sebut namanya lah. Bapak Ibu mungkin tahu perusahaan besar ini yang selalu buat film-film kartun. Dia suka sama perusahaan ini. Dia diterima di perusahaan. Saya nggak mau masuk ke situ. Kenapa? Mereka endorse LGBT. Dan mereka buat film-film kartun yang di dalamnya ada aksi-aksi LGBT. Hancur moralnya. Saya mau hidup sesuai keinginan saya minta dibenarkan, saya cari jalannya sendiri. Hancur. Dan itu yang terjadi. Nah, berbeda, bertolak belakang sama firman Tuhan. Yang dari awal kalau kita baca bahkan di perjanjian lama, seorang yang bernama Abraham berangkat dari kota namanya Ur, ya, jalan menuju tanah perjanjian tanpa mengetahui kota yang ia tujui. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Seringkali kita hanya dikasih arahnya, tujuan akhirnya nggak dikasih lihat sama Tuhan. Kita diminta berjalan dengan iman karena Tuhan sedang kerja. Saya waktu dirawat di lantai 8 Singapore General Hospital kena kanker darah 2019, yang saya dengar dan lihat setiap hari, karena itu lantai kemo Bapak Ibu,
Yang saya dengar dan lihat setiap hari itu orang menjerit, orang menangis, orang mau bunuh diri. Kanker tuh sakit, diobatin makin sakit. Setiap hari kamar sebelah kanan kiri saya orang menjerit. Keluarga menangis karena keluarganya meninggal. Orang mau bunuh diri sampai buka jendela, sampai harus diborgol di tempat tidur. Karena mereka bilang apa? Saya mau mati aja. Suster yang ada di lantai 8 itu adalah suster-suster yang sudah di training secara khusus supaya mereka ketika menangani orang-orang yang sangat stres dan depresi setiap hari, mereka harus tersenyum, memberikan kata-kata hikmat, memberikan kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Mereka udah biasa ditampar sama keluarga dari pasien. Mereka sudah biasa dipukul bahkan. Mereka sudah biasa dimaki-maki bahkan. Karena frustasi. Setiap kali suster-suster itu masuk ke kamar saya, mereka selalu bilang apa sama saya, sama istri saya? Dari seluruh lantai 8, ini kamar favorit kami. Karena setiap kali kami buka kamar, selalu ada damai sejahtera di dalamnya. Kenapa? Karena setiap hari ada doa dinaikkan. Karena setiap hari ada perjamuan kudus. Dan setiap hari kami tersenyum. Bapak Ibu, teman-teman saya masuk ke kamar, lihat saya 80 kilo sekarang, saya 60 kilo saat itu. Teman-teman saya masuk ke kamar nangis karena bentuk saya udah kayak tengkorak. Tapi ketika mereka pulang, mereka menangisnya bukan menangis sedih, mereka menangis bahagia. Mereka bilang apa? Kok kamu punya semangat? Saya selalu bilang begini, saya adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu. Musim boleh berubah, daun gak pernah layu. Kenapa? Karena ada kekuatan firman Tuhan di dalam. Itu bagi saya adalah kelimpahan di dalam sini. Mereka pas pulang bilang, Bill terima kasih ya Bill, lu nguatin gue banget Bill, terima kasih Bill. Kok bisa Bill kayak begitu Bill? Firman itu hidup. Firman itu nyata. Saya waktu jalan di situ, mana bisa lihat ujungnya, mana bisa lihat akhir dari perjalanan saya nggak tahu. Setiap hari saya hanya bilang, Tuhan, saya ngucap syukur karena saya berjalan walaupun saya nggak tahu tempat atau kota yang saya tujui. Saya berjalan bersama Raja atas segala raja. Ribuan tahun setelah Abraham berjalan, ada sekelompok orang Majus yang berjalan dari daerah yang serupa. Kalau Abraham berjalan dari Ur, Mesopotamia, sekarang Irak, Majus itu berjalan dari tempat ada kemungkinan besar di Persia, Iran sekarang ini, 11-12 lah. Itu jaraknya 2000 kilo. Bapak Ibu kalau baca Matius 2, orang Majus waktu menghampiri Yesus, mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka berjalan dengan iman ke Yerusalem, ke istana siapa? Herodes. Di istana Herodes baru mereka mendapatkan kabar dari para ahli Taurat. Setelah ahli Taurat membuka kitab-kitab nubuatan para kitab nabi, di situ baru mereka tahu, terkonfirmasi bahwa kelahiran Yesus itu 9 kilo dari Yerusalem, di Bethlehem. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, jarak Yerusalem Bethlehem nggak begitu jauh. Jadi itu para ahli Taurat waktu keluar dari ruangan itu, ketika Herodes suruh mereka cari-cari tahu nubuatan apa yang ada, mereka keluar, mereka pasti berteriak, bos, ketemu bos, dari kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, ternyata di Bethlehem bos, lahirnya bos. Itu para Majus dan rombongannya pasti bersuka cita hari itu. By the way, orang Majus nggak pernah disebut 3 ya Bapak Ibu, pemberiannya 3. Orang Majus nggak pernah disebut 3. Dan pada saat itu kalau kita belajar sejarah, itu satu Majus atau satu raja kalau traveling itu rombongannya bisa 40. Jadi kalau rombongan, kalau kita bilang Majusnya 3, berarti harus ada berapa orang di atas mimbar sini? 120. Berapa tahun yang lalu saya kasih tahu fakta ini kepada beberapa gereja, pagelaran Majus dibatalkan. Karena mereka bilang begini, Pak, jahit bajunya Majus 3 aja udah mahal Pak. Kalau 120, kas gereja tekor Pak nanti. Majus nggak mungkin cuma 3, mereka tuh rombongan, karena mereka tuh bawa hadiah, itu 2000 kilo. Mereka kan bawa logistik, perlengkapan logistik mereka, makanannya, makanan ternak, tenda buat rajanya, itu 40 orang, satu raja. Dan mereka jalan, bisa bayangkan selama perjalanan itu mereka nanya sama bosnya, bos, mau kemana bos? Nggak tahu. Kita ke Yerusalem aja lantar nanya di sana, 2000 kilo loh. Saya kemarin Jakarta ke sini, walaupun jaraknya mungkin secara kilo panjang ya, 1,5 jam udah nyampe Banjarmasin. Mereka jalan itu bisa 2-3 bulan.
Nggak ada kereta cepat, nggak ada pesawat, nggak ada jalan tol. Itu perjalanan iman namanya. Mereka dipertemukan sama Herodes. Itu karena Tuhan selalu menyiapkan orang yang tepat dalam hidup kita. Kita dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita dipertemukan dengan kesempatan yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan di mana Tuhan telah tetapkan. Jika kita percaya masuk ke dalam jalan itu dan kita katakan, aku mengucap syukur Tuhan, walaupun aku nggak bisa lihat ujungnya, aku mengucap syukur. Gandeng tanganku Tuhan, dan firman-Mu adalah pelita bagi langkahku. Betul, aku cuma bisa lihat sehari lewat sehari, karena cuma pelita Tuhan, bukan lampu sorot. Aku nggak bisa lihat ujungnya. Tapi nggak apa-apa Tuhan, yang penting aku jalan sama Tuhan. Selagi aku jalan, aku tahu Engkau kerja Tuhan, membawa kebaikan bagi aku. Ya. Level yang paling bawah, tidak lihat, tidak percaya. Itu level paling bawah. Tidak lihat, tidak percaya. Terjadi sama siapa? Raja Ahaz. Padahal kata Immanuel pertama kali yang diucapkan tuh dikasih sama dia, sama Nabi Yesaya. Dia dikepung sama bangsa-bangsa. Didatengin sama Nabi Yesaya, bos, Tuhan udah janji Tuhan akan menyertai Anda. Dia bilang apa? Nggak mau. Bahasanya dia gini, nggak, jangan susahin Tuhan, jangan nyusahin Tuhan. Ini udah ada orang mau bantu saya. Siapa? Raja Asyur mau bantu dia. Raja Asyur bilang gini, udah saya aja yang bantu, tapi kamu kasih upeti sama saya. Kerajaan Yehuda akhirnya dijajah secara ekonomi karena seorang Raja Ahaz nggak lihat, nggak percaya. Nggak lihat, saya nggak lihat Tuhan kan. Yang ini saya lihat, yang pasti-pasti aja deh. Padahal kata Immanuel itu pertama kali diucapkan sama Yesaya kepada dia. Nanti Tuhan yang mau menolongmu akan lahir menjelma jadi manusia lewat seorang virgin, seorang perawan. Namanya disebut Immanuel, artinya Allah beserta denganmu. Nggak percaya dia. Level yang di atasnya, udah lihat tapi nggak percaya. Level yang paling bawah, nggak lihat, nggak percaya, ya udahlah. Level di atasnya, udah lihat tapi nggak percaya. Coba baca sama-sama saya. Matius pasalnya yang ke 28 ayat 2 sampai ayat 4. Matius 28 ayat 2 sampai 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga kubur Yesus menyaksikan sendiri prosesi kebangkitan Yesus. Mereka ngadu sama mahkamah agama, woi bos, bangkit loh dia betul Tuhan. Mahkamah agama bilang apa? Jangan kasih tahu itu sama orang-orang loh. Sebarkan hoax, sebarkan kebohongan bahwa tubuhnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan sampai hari ini berita itu tersebar di Israel. Itu sebabnya di Israel nggak sampai 5% percaya Yesus. Udah lihat, nggak percaya. Level yang di atasnya, itu adalah level ketika melihat baru percaya. Itu terjadi sama Thomas. Karena dia lihat, dia ragu-ragu, dia lihat, akhirnya dia bilang apa? Ya udah deh, saya percaya. Yesus bilang begini, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Yohanes 2 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Lihat, percaya. Level yang paling tinggi, yang paling hebat, paling luar biasa, dan itu terjadi sama kita semuanya. Yesus katakan begini, berbahagialah, diberkatilah, itu bahasa aslinya, makarios bahasa aslinya. Blessed are you, diberkatilah kita semua yang ada di tempat ini, yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Kita nggak akan pernah lihat Yesus secara fisik seumur hidup kita. Kita percaya sama dia karena mendengar pemberitaan firman Tuhan dan firman yang kita baca. Dan makin kita percaya, makin kuasa mujizat Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Dia makin kasih tahu bahwa saya adalah Allah yang hidup. Dan itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan baik dan benar, hidup kita akhirnya, perjalanan iman kita itu betul-betul menikmati Tuhan. Saya duduk di depannya dokter di Singapura waktu diagnosanya keluar. Diagnosa saya adalah saya terkena infiltrasi zat asing, 85% dari darah saya kanker semua. Saya nggak punya asuransi, saya punya asuransi, cuman asuransi saya tidak cover saya. Kenapa? Karena telat buka. Istri saya waktu buka asuransi yang lama ditutup, karena dia berpikir bahwa Billy kan sehat-sehat aja.
Kan asuransi ada masa tunggu 90 hari. Jadi kalau dia mau main aman, harusnya asuransi yang lama dibiarin aja buka. Jadi kalau ada apa-apa masih ke cover. Ini ditutup. Karena dia bilang, suami saya sehat kok, jadi tutup aja, nggak masalah, supaya menghemat uang. Asuransi baru dibuka. Di hari ke-76, saya kolaps di kamar mandi sakit, dia diagnosa kanker. Waktu dia berdoa, dia bilang begini, istri saya itu orang yang penuh dengan logika. Dimensi imannya waktu itu belum ada. Dia sampai bilang begini, Tuhan, kalau suami saya harus sakit, kenapa nggak 14 hari lagi? Ya kalau doa jangan gitu kali. Kalau suami saya mendingan jangan sakit Tuhan, ini 14 hari lagi. Karena udah frustasi. Jadi waktu sampai di Singapura itu nggak ada asuransi bisa cover. Saya cuma tanya gini sama dokternya, dok, DP-nya berapa di sini? Kalau sampai berobat di sini, dia sebut angkanya. Waktu dia sebut angkanya aja, saya sama istri saya lihat-lihatan, wow, gede banget. Saya bilang gini, dok, saya harus pulang ya, saya harus antar anak saya. Pak, 5 hari setelah ini, bapak udah harus di kemo. Kondisi bapak tiap hari begini, pak. Bapak cuma punya waktu 3 bulan loh pak untuk hidup. Jangan lama-lama loh pak. Waktu saya pulang, saya berdoa, saya bilang sama istri saya, jangan posting-posting, kasih tahu saya sakit, nggak mau. Saya nggak mau kesannya kasih kode sama orang, nggak mau. Sumber saya adalah Tuhan, manusia hanya pipa dipakai sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ada asuransi untuk bisa cover saya. Kalau Tuhan berkenan saya berobat di Singapura, saya berangkat. Tapi saya butuh DP-nya Tuhan. Kalau enggak Tuhan, saya di Jakarta aja, BPJS nggak apa-apa. Dalam hitungan 3 hari, itu jumlah DP itu ada di rekening saya. Dan orang-orang itu nggak tahu saya butuh uang untuk DP itu. Saya langsung bilang sama istri saya, ini Tuhan udah berperkara nih. Tuhan udah kasih persis jumlahnya. Saya bilang, yuk kita berangkat. Istri saya karena logika, dia bilang gini, enak aja, itu kan hanya DP, sisanya gimana? Loh, kan kita minta DP sama Tuhan, bukan minta sisa. Udahlah berangkat aja, perjalanan iman tuh memang ngeri-ngeri sedap ngeri. Sampai di sana saya ambil kamar yang paling murah, kamar yang berempat. Karena mau save uang kan. Muntah-muntah karena bau makanan. Tiba-tiba istri saya lihat websitenya rumah sakit. Wah, ada kamar sendirian, namanya kamar isolasi. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat karena dia bukan VIP. Kamar isolasi nggak ada jendelanya, tapi sendirian, murah. Saya bilang sama rumah sakit, pihak rumah, saya mau dong, dok, kamar itu aja dok. Udah populer pak, kamarnya udah laku katanya, udah penuh. Ya udah nggak apa-apa. Tuhan selalu membawa kebaikan bagi kita. Saya bilang sama istri saya, jangan ngeluh ya, ucap syukur aja. Tiba-tiba 5 jam setelah itu, suster masuk ke kamar saya. Dia bilang gini, Pak Billy, pihak rumah sakit sudah setuju, Bapak dikasih kamar nomor 3 di lantai ini di ujung. Kamar apaan tuh? Itu namanya suite room pak. Apaan tuh suite room? Kalau di hotel itu presidential suite pak. VIP, VVIP ini suite paling atas pak. Saya nggak mau. Saya nggak pernah request kamar begituan, ntar bayarnya gimana? Saya bilang gitu. Suster nggak ngerti, susternya balesin saya, Bapak yang nggak ngerti, tunggu dulu, saya belum selesai. Pak, Bapak dikasih kamar itu karena dokter kasihan sama Bapak. Kita cari kamar VIP semua penuh, VVIP penuh semua, yang ada tinggal 1 suite room pak, itu kamar paling atas memang. Kita kasih Bapak kamar itu, Bapak bayarnya yang kamar yang tadi itu pak, yang Bapak request, yang kamar isolasi, bayar itu aja, bayarnya segitu pak, murah kan pak? Oh ya mau lah, saya bilang, mau. Saya baru sadar ternyata kamar suite room itu dipakai sama raja-raja Timur Tengah kalau berobat di Singapura. Kenapa saya dikasih kamar itu? Karena saya juga anak raja. Amin. Jadi waktu saya dapat kamar itu, istri saya lagi beli makanan di bawah. Waktu masuk rumah sakit saya udah di kursi roda karena darah saya udah habis. Tiba-tiba karena hormon adrenalin, karena terlalu seneng banget dapat kamar nomor 3, saya bisa nge-packing barang. Dan saya bisa tarik tuh koper, jalan di lantai 8 begini. Suster panik, kursi roda, saya bilang minggir, kamar nomor 3 mana buruan. Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit nggak ganti pikiran. Waktu saya buka kamar nomor 3, saya terkejut, karena betul-betul kayak kamar hotel, dan besarnya luar biasa. Saya buka pintu di kiri, ternyata toiletnya aja karpet. Sampai saya dalam hati gini, Tuhan, tidur di toilet juga nggak apa-apa Tuhan. Saya masuk di kamar itu, saya melewati masa-masa sulit di situ. Tuhan kirim 80 orang, makanya dikasih kamar yang besar. Sepertiganya saya nggak kenal, dari orang-orang lokal. Saya melewati fase-fase kematian, udah mau mati berkali-kali di situ. Dokter bilang saya cuma punya usia 3 bulan.
Cairan kemo yang dimasukin ke dada saya begitu keras, kalau jatuh ke tangannya suster kebakar satu tetes saja. Ini bayangin 3.500 mili, 3,5 liter dimasukin ke tubuh saya. Hancur organ dalam tubuh saya. Transfusi darah yang udah masuk ke tubuh saya 60 kantong. Setiap kali masuk darahnya bocor di gusi saya, darah keluar semua. Kankernya udah parah. Dalam hitungan sebulan, bulan Februari, 10 dokter ngecek. Mereka keluarin hasilnya. Mereka lihat kadar kanker di darah 0%. Mujizat terjadi. Bersih darahnya. Setelah 2,5 bulan mau keluar dari rumah sakit, deg-degan dong. Karena DP yang tadi saya kasih itu 3 hari udah habis. 3 hari habis DP-nya. Ini 2,5 bulan tagihan berapa? Sehari sebelum kami nanya tagihan, saya sama istri saya perjamuan kudus sampai 3 kali untuk menenangkan diri. Besoknya istri saya ke bawah ke tempat tagihan, dia nggak naik-naik. Makin lama dia nggak naik-naik, hati saya makin berdebar-debar. Aduh, berapa nih tagihannya? Aduh, masalah nih pasti di bawah. Setelah sekian lama akhirnya dia naik. Waktu dia buka pintu kamarnya begini lagi, kayak sinetron. Terus saya natap dia natap saya. Gimana? Dia nggak ngomong, dia jalannya begini, kayak film zombie tuh. Sayang, kamu jangan buat aku nervous deh, please. Berapa tagihannya? Dia nggak bisa ngomong. Kan tadi saya bilang istri saya kan logika tinggi, orang pandai dia. Dia duduk di samping saya. Dia cuma bisa berbisik, katanya rumah sakit udah lunas. Kok bisa? Itu katanya orang-orang yang datang kalau pulang suka nabur. Bahkan katanya rumah sakit kelebihan bayar. Wow, kelebihan bayar, iya. Saya pulang ke Indonesia bukan sekedar bawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Sampai-sampai saya dan istri saya punya kesempatan untuk cari tahu teman-teman yang sedang sakit. Ketemu nih, ada teman di Pineng lagi sakit jantung, kita transfer semuanya. Dari Tuhan untuk berkati orang. Sehari sebelum pulang, ngecek Traveloka. Tiket paling murah 600.000. Baru saya mau diklik, telepon berdering. Teman istri saya. Ci, kapan balik? Besok. Udah beli tiket? Belum. Jangan. Kenapa? Gue ini tiap tahun keliling dunia sama SQ, Singapore Airlines. Jatah tiket gratis gue banyak banget. 2 bulan lagi kadaluarsa. Gue kasih lu aja ya. Minta nama lu sama nama lengkapnya Billy. Dalam setengah jam di email, kita pulang naik bisnis kelas. Waktu saya duduk di bisnis kelas, saya bilang gini, Tuhan, saya naik ekonomi juga gak apa-apa kali Tuhan. Tuhan bilang gini, enggak, dari hal kecil sampai hal besar, kamu adalah anak saya. Saya perhatikan hidupmu. Gunakan semua kisah-kisah ini dan kamu kasih tahu sama jemaat. Saya akan tutup dengan ini. Ketika orang datang kepada saya bilang begini, Bill, kamu dapat mujizat kesembuhan. Bukan, salah kamu, saya bilang gitu. Mujizat yang saya terima, saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Dapat kelimpahan di dalam sini. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Pertumbuhan rohani, perubahan karakter memerlukan respon daripada kita. Hari ini, katakan kepada Tuhan kita, Tuhan, walaupun aku gak bisa lihat ujungnya, aku akan nyatakan dalam hidupku, aku percaya Tuhan. Aku percaya, perbesar kapasitas imanku Tuhan. Aku berjalan bersama Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Dan selama perjalanan ini Tuhan, ubahkan aku. Berikan kelimpahan itu Tuhan di dalam sini. Supaya karakterku berubah, supaya kepribadianku berubah Tuhan. Karena kelimpahan itu sangat dahsyat. Jalan kebenaran dan hidup. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Aku percaya firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Aku percaya Tuhan, ketika Engkau membukakan mata rohani kami berjalan dengan iman, kami berjalan tahu bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Dunia tidak akan pernah ada kepastian, tapi berjalan bersama Tuhan selalu ada kepastian. Itu sebabnya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Engkau memegang teguh tangan kami. Meteraikan firman ini Tuhan,
karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa, jemaat-Mu mengalami Tuhan dan hidupnya penuh kesaksian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.